Bacaan pertama. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Setelah Saul mati, dan ketika Daud kembali sesudah memukul kala orang Amalek, dan tinggal 2 hari di Siklak, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul, dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya kepadanya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran, bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan, anaknya, juga sudah mati." Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, "Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan, anaknya, sudah mati?" Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya. Dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam. Karena Saul, karena Yonatan, anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel. Sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah dalam hidup, dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus tampil sebagai sang guru dan sang penyembuh. Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala macam penyakit. Maka orang banyak berbondong mengikuti dia. Lukas menulis, banyak sekali orang datang untuk mendengarkan dia, dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka, dan juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat, beroleh kesembuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, hari demi hari, begitu sibuknya Yesus mengajar dan menyembuhkan,
Sampai-sampai makan pun, ia tidak ada waktu. Maka tidak mengherankan kalau sanak keluarganya merasa was-was akan kesehatannya. Sampai-sampai mereka datang untuk mengambilnya, sebab, kata mereka, ia tidak waras lagi. Bagaimana kalau ada salah seorang anggota keluarga kita sendiri? Setelah mengikuti banyak kursus dan seminar keagamaan, lalu bertekad menjadi pewarta dan penyembuh. Pergi dari kota ke kota, diundang ke sana, sini mengisi kebangkitan rohani Katolik. Bisa saja kita yang menjadi familinya menjadi was-was, ia menarik banyak umat. Ia nampaknya meyakinkan banyak orang bahwa dirinya bisa menyembuhkan orang. Mempunyai kuasa mengusir roh-roh jahat. Kita perlu waspada. Tetapi, Yesus adalah Yesus. Bisa saja Yesus dianggap orang yang tidak waras, nih. Atau dia memang utusan Allah, Putra Allah, Sang Mesias, yang datang untuk menyelamatkan kita. Dengan tanda dan karya yang ia lakukan. Pada peristiwa penyembuhan orang buta, sejak lahir oleh Yesus, sebagian orang Farisi mengatakan Yesus itu bukan datang dari Allah. Yang lain menyanggah, bagaimana orang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Ia seorang nabi. Sewaktu Yesus menyatakan dirinya adalah gembala yang baik, lalu timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi. Ia kerasukan setan dan gila, mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memalingkan mata orang-orang buta? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana tanggapan kita pribadi? Apakah kita menerima Yesus sebagai Mesias Anak Allah yang turun ke bumi? Tentunya ya, kami menerima, karena tanda karyanya selama di bumi ini, dia adalah Anak Allah. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan. Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.